Babak baru aliran uang BTS 4G, Kejagung kejar sosok S yang kembalikan uang ke Magdir Ismail. Aliran uang terkait perkara dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo, terus diusut oleh Kejaksaan Agung, Kejagung RI. Meskipun perkara ini telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor, pada Pengadilan Negeri PN, Jakarta Pusat, Kejagung tetap mendalami keterangan para saksi yang mengungkapkan adanya aliran uang ketika kasus ini tengah diselidiki. Terkini, pengacara dari Komisaris PT Solitek Media Sinergi Irwan Hermawan, Magdir Ismail diklarifikasi oleh penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus pada Kamis tanggal 13 Juli tahun 2023. Magdir dimintai keterangan mengenai adanya pihak yang mengembalikan uang 27 miliar rupiah yang diduga untuk penanganan kasus BTS 4G tersebut. Ia pun datang memenuhi panggilan ini dengan membawa uang tunai 1,8 juta dolar AS yang setara dengan 27 miliar rupiah yang diterima dari pihak swasta. Kami bawa 1,8 juta dolar Amerika Serikat, uang ini akan kami serahkan atas nama Irwan untuk recovery terhadap hal yang sudah pernah dia terima, kata Magdir saat tiba di Gedung Bundar Jampitsus, Kamis pagi. Sebagai komitmen, ini yang kami bawa, mudah-mudahan ini akan memberi terang, lebih memperjelas posisi klien kami Irwan dalam perkara ini, ucapnya. Setelah 3 jam menjalani pemeriksaan, Magdir Ismail pun keluar dari Gedung Bundar Jampitsus untuk memberikan keterangan kepada awak media. Dalam kesempatan ini, ia mengungkap bahwa dirinya telah 2 kali menyerahkan uang kepada pihak Kejagung terkait perkara yang menjerat kliennya. Irwan ini didakwa menerima sejumlah uang yaitu 119 miliar rupiah, sementara yang sudah kami serahkan baru 8 miliar rupiah ditambah 27 miliar rupiah ini, kata Magdir Ismail. Magdir Ismail berharap, seluruh uang yang telah diserahkan kepada Kejagung dapat berdampak terhadap proses hukum yang tengah menjerat kliennya. Sehingga kami harapkan ini akan mengurangi bebannya Irwan, kata dia. Kejar sosok S. Usai Magdir Ismail meninggalkan Gedung Jampitsus, Kejagung RI lantas menggelar konferensi pers dan menyatakan bahwa pihaknya telah menerima uang tunai berupa 1,8 juta dolar AS dari pengacara terdakwa Irwan Hermawan itu. Benar, pada hari ini kami telah menerima penyerahan uang sebesar 1,8 dolar AS atau setara 27 miliar rupiah, ujar Direktur Penyidikan Jampitsus, Kuntadi, Kamis siang. Kuntadi mengatakan, tim penyidik Jampitsus selanjutnya akan mendalami asal-usul dari uang tersebut. Menurutnya, Magdir Ismail sebagai penerima uang puluhan miliar itu tidak mengetahui asal-usul sosok yang datang ke kantornya untuk menyerahkannya. Oleh sebab itu, tim penyidik Jampitsus langsung bergerak ke kantor pengacara Irwan Hermawan itu untuk melakukan penggeledahan guna menelisik lebih jauh siapa pihak yang menyerahkan uang tersebut ke kantor Magdir Ismail. Dalam rangka untuk membuat terang, mencari tahu apa kaitannya, asal-usulnya, terkait dengan uang tersebut, maka yang bersangkutan kami periksa. Hasilnya antara lain bahwa katanya, Magdir Ismail tidak tahu siapa yang menyerahkan, kata Kuntadi. Menurut Magdir Ismail inisialnya S tapi latar belakang dan asal dari mana, maksud dan tujuannya, sampai hari ini kami tidak tahu. Oleh karenanya, pada hari ini juga kami melakukan pemeriksaan kantor yang bersangkutan untuk mencari alat bukti terkait siapa yang menyerahkan, ujarnya lagi. Bantah terima 8 miliar rupiah. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum, Kejagung RI Ketut Sumedana membantah pihaknya telah menerima penyerahan uang 8 miliar rupiah dari Magdir Ismail. Ketut mengatakan, penyerahan uang baru dilakukan pertama kali oleh Magdir Ismail sebesar 1,8 dolar AS atau setara dengan 27 miliar rupiah. Saya sampaikan ya, Pak Magdir ini baru pertama kali diperiksa di Kejaksaan Agung di perkara BTS, kata Ketut. Ketut pun kembali menegaskan bahwa hingga saat ini, dirinya selaku Kapus Penkum Kejagung belum pernah menerima informasi adanya penyerahan uang dari Magdir Ismail sebesar 8 miliar rupiah. Belum, sampai saat ini saya belum menerima informasi. Baru hari ini, rekan-rekan kan sudah tahu semua, pada hari ini beliau datang baru pertama kali, katanya. Terungkap dari BAP Saksi. Kejaksaan Agung mendalami dugaan adanya makelar kasus terkait proyek BTS 4G sebagaimana yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan BAP Saksi. Adapun terkait hal ini, Irwan Hermawan mengaku menyerahkan uang kepada pihak tertentu ketika perkara BTS 4G tengah diselidiki dan dirinya belum menjadi tersangka. Selaku pengacara, Magdir Ismail mengungkapkan, pihak itu mengaku dekat dengan seorang menteri dan aparat penegak hukum. Oknum ini juga mengeklaim dapat membantu agar perkara yang ditangani Kejagung itu tidak meluas. Namun,
Magdir tidak mengungkap secara lugas siapa pihak yang dimaksud, termasuk menteri siapa yang dimaksud. Sesudah proyek mulai jalan, ada sejumlah uang yang diterima kemudian oleh Irwan itu diserahkan kepada beberapa orang termasuk staf Pak Menteri, kata Magdir saat ditemui usai sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta pada tanggal 4 Juli tahun 2023. Ada juga sejumlah uang yang diserahkan kepada pihak tertentu, saya masih belum berani untuk mengatakannya secara tegas, tetapi ini juga adalah upaya untuk mencegah agar hal-hal yang berhubungan dengan proyek ini tidak menjadi masalah besar dan meluas, ujar dia lagi. Magdir mengatakan, pihak-pihak yang sebelumnya meminta uang itu juga sempat menjanjikan bahwa perkara BTS-4G ini tidak akan dilanjutkan ke Jagung. Kalau saya tidak keliru sejak November atau Oktober tahun 2022 orang-orang ini meminta sejumlah uang untuk mengurus proses perkara sehingga tidak akan dilanjutkan menjadi perkara, kata Magdir. Kejagung telah membantah uang tersebut terkait dengan kasus dugaan korupsi pembangunan BTS-4G. Sebab, Kejagung mengatakan, konstruksi hukum peristiwa pidana BTS-4G sudah tuntas. Akan tetapi, Kejagung membuka peluang untuk pengembangan ke kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice terkait temuan uang 27 miliar rupiah tersebut. Kejagung sempat periksa Menpora. Kejagung juga sudah mendalami aliran uang dalam kasus korupsi BTS-4G melalui pemeriksaan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo pada tanggal 3 Juli tahun 2023. Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, aliran uang yang mencatut nama Dito di BAP para saksi menjadi bagian dalam pemeriksaan tersebut. Namun, setelah melakukan pemeriksaan, Kejagung menyatakan bahwa dugaan aliran dana kepada Dito Aryo Tejo tidak ada kaitannya dengan kasus korupsi BTS-4G. Dilansir pemberitaan Kompas.id, berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas, pemanggilan Dito diduga terkait dengan keterangan Irwan Hermawan. Irwan menyebut dugaan adanya aliran uang dari proyek tersebut ke beberapa pihak, termasuk Dito Aryo Tejo. Menurut keterangan Irwan di berita acara pemeriksaan, terdapat aliran dana kepada Dito Aryo Tejo antara November-Desember tahun 2022, dengan total 27 miliar rupiah. Ikuti terus berita Bekasi supaya Anda tidak ketinggalan seputar informasi.